Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada pagi hari ini di sini saya mau menjelaskan sebuah materi terakhir tentang lingkaran ya, yang bernama sudut pusat dan sudut keliling. Jadi sudut pusat dan sudut keliling ini merupakan materi yang suka dipakai untuk ujian sekolah. Jadi perlu teman-teman kuasai untuk sudut pusat dan sudut keliling ini ya. Oke, langsung kita bahas ke materinya. Ya. Oke, jadi asal muasalnya sudut pusat dan sudut keliling itu ketika ada sebuah titik pusat di sini teman-teman ya. Saya simbolkan dengan O di sini dan ada sebuah jari-jari ya. Apa itu jari-jari? Garis yang menghubungkan titik pusat dengan tepian lingkaran lain. Misalkan di sini titiknya titik A ya. Dan kemudian saya gambarkan lagi sebuah jari-jari lain. Misalkan di sini tepiannya adalah titik B gitu ya. Nah, ketika saya buat sebuah tali busur. Apa itu tali busur? Garis yang menghubungkan antara ujung lingkaran ke ujung lingkaran lainnya tanpa melalui titik pusat. Ya, yang menghubungkan ujung lingkaran ke ujung lingkaran lain tanpa melewati titik pusat. Ini saya perbaiki sedikit gambarnya. Nah, ya, ke sini. Sebentar. Nah, ya. Jadi konsep dasarnya adalah ketika kita bentuk, ya, ada sebuah tali busur seperti ini dan tali busur di sini ya. Di sini kita simbolkan dengan titik C. Itu. Nah, timbul sebuah akibat. Ada sudut yang ada di sini, sudut yang menghadap ke titik pusat, ada juga sudut yang menghadap ke ujung lingkaran, teman-teman. Ya, ada sudut yang menghadap titik pusat, ada sudut yang menghadap sudut yang menghadap ujung lingkaran. Nah, sudut yang menghadap titik pusat itu disebut sudut pusat. Jadi saya beri pengertian adalah sudut pusat adalah sudut yang menghadap titik pusat lingkaran. Kalau sudut keliling, apa? Sudut yang menghadap tepian atau ujung-ujung lingkaran ya, atau ujung atau lebih tepatnya namanya keliling lingkaran ya. Lingkaran. Itu pengertian dasar teman-teman antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, seperti yang ada kita gambar ini teman-teman, bisa kita sebut sudut pusatnya adalah sudut, namanya sudut pakai simbol ini ya, sudut A, O, B. Dan sudut keliling adalah A, C, B, teman-teman. Ya, gitu. Nah, karena sudut pusat dan sudut keliling ini ternyata dia melewati dua titik yang sama, ya. Dari tali busur di sini dan tali busur di sini serta jari-jari ini dan jari-jari ini melewati dua titik yang sama, yaitu titik A dan titik B. Ya kan? Titik A dan titik B. Nah, karena mereka melewati dua titik yang sama, teman-teman, timbul akibatnya. Jika sudut pusat dan keliling melewati dua titik yang sama, maka akibatnya apa? Akibatnya timbul sebuah rumus. Apa rumusnya? Sudut pusat sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Yang kedua, kebalikannya apa? Sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Itu akibatnya. Contohnya gini teman-teman. Saya di sini punya lingkaran ya. Saya di sini punya lingkaran teman-teman. Maaf. Saya di sini punya lingkaran. Saya gambarkan lagi titik pusatnya di sini. Kemudian jari-jari seperti ini. Ya. Kemudian saya buat tali busur seperti ini dan sampai di sini. Nah, gitu. Ketika di sini saya masukkan di sini 30 derajat. Di sini adalah titik A, B, O, dan C. Saya mau nanya,
Yang menjadi titik pusat yang mana, teman-teman? Sorry, yang menjadi sudut pusat yang mana? Ya, yang menjadi sudut pusatnya adalah A, O, B, dan yang menjadi sudut kelilingnya adalah A, C, B. Maka bisa kita simpulkan di sini, teman-teman. Apa kesimpulannya? Maka sudut pusat sama dengan sudut AOB ya. Ini saya pakai equation aja ya. Sudut pusat. Oke. Maka sudut pusatnya adalah sudut AOB. Kemudian untuk sudut kelilingnya adalah sudut ACB. Gitu. Berapa sih besar AOB? Besar AOB adalah 30 derajat, teman-teman ya. 30 derajat. Di 30 derajat. Gitu ya. Dan sudut kelilingnya itu berapa? Nah, karena sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling, maka sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Berarti sama dengan sudut ACB-nya adalah setengah dari 30 derajat. Berapa setengah dari 30 derajat? Ya, setengahnya adalah 15 derajat. Itu dia, teman-teman ya. Berarti ACB-nya kita masukkan berapa? ACB-nya adalah 15 derajat. Gitu, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi. Misalkan saya punya sebuah lingkaran lagi, teman-teman ya. Punya sebuah lingkaran lagi di sini. Sebuah lingkaran dengan titik pusatnya di sini, jari-jarinya di sini dan di sini. Ya. Kemudian kurang besar kayaknya jari-jarinya. Sebentar. Nah, kemudian tali busur di sini dan di sini serta di sini dan di sini. Ya. Di sini saya misalkan sebagai A, B, ya. Di sini tengah-tengahnya titik pusatnya adalah O, di sini C, di sini D. Coba, misalkan saya bikin pertanyaan adalah tentukan besar titik, kurang geser ya. Tentukan besar titik pusat dan keliling dari gambar tersebut ya. Tentukan besar titik sudut pusat. Sudut pusat dan keliling yang pertama. Sudut A, oke saya lupa dulu ya. Misalkan di sini sudut ACB-nya adalah 20 derajat ya. Sudut ACB-nya adalah 20 derajat, maka tentukan sudut AOB yang pertama, tentukan sudut ADB yang kedua. Kita lihat ya. Kira-kira sudut AOB ini sudut apa? Sudut pusat atau sudut keliling? Sudut pusat. Karena sudut kelilingnya diketahui 20 derajat, maka sudut pusatnya bagaimana? 2 kali sudut keliling atau 2 kali 20 derajat. Berapa 2 kali 20 derajat? Ya, 40 derajat. Teman-teman, sama-sama kita lihat. Ya. Kalau misalkan di sini sudut pusatnya adalah 40 derajat, teman-teman ya, 40 derajat, maka berapakah besar sudut ADB? Nah, kembali lagi, kalau sudut pusatnya diketahui dan dicari sudut keliling, berarti setengah sama dengan setengah dari sudut pusat. Jadi setengah dari sudut pusatnya berapa? 40. Berapa setengah dari 40? 20 kan?
Berarti setengah dari 40 sama dengan 20 derajat. Artinya apa? Untuk sudut ADB pasti akan sama dengan sudut ACB. Mengapa demikian? Karena sudut keliling mau dimanapun letaknya pasti akan sama besar, teman-teman. Ya, pasti akan sama besar. Mau letaknya di sini, teman. Oh, kurang miring ya, kurang pas. Mau kita misalkan bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya, pasti dia akan AEB-nya sama juga, akan 20 derajat juga. Itu konsepnya, teman-teman. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Ada akan kita bahas yang namanya sudut refleks, teman-teman, ya. Sudut refleks. Sebentar, ini saya nah, sebentar. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Misalkan saya punya sebuah lingkaran di sini, teman-teman, ya. Kita belajar kasusnya dulu. Kita punya sebuah lingkaran di sini, ya. Saya hapus dulu filenya. Oke. Saya punya sebuah lingkaran di sini, titik pusatnya di sini, jari-jarinya begini. Ya, teman-teman, jari-jari begini. Di sini misalkan titik M, N, O. Ya, misalkan O di situ. Kemudian, bentar, sedikit kecil kayaknya M-nya. Jari-jarinya di sini, M-nya. Kemudian di sini jari-jari satu lagi, N ya. Di sini misalkan saya bentuk sebuah apa namanya sudut keliling yang lain, teman-teman. Misalkan di belakang sini ya. Nah, begini. Di sini titik O, di sini titik P. Coba sama-sama kita lihat. Kira-kira mana yang merupakan sudut pusat dan sudut keliling? Ya. Tadi saya sudah keceplosan sedikit ya, bahwa MPN ini merupakan sudut keliling. Dan MON ini karena dia mengarah atau menghadap titik pusat, maka dia adalah sebagai sudut pusat. Dan MPN ini adalah karena menghadap ke ujung-ujung lingkaran, berarti sudut keliling. Jika MON-nya itu, teman-teman, jika MON-nya atau sudut pusatnya diketahui misalkan 90 derajat, teman-teman, ya, jangan 90 deh, 80 ya, 80 derajat. Nah, maka MPN-nya itu, teman-teman, MPN-nya kira-kira lebih besar atau lebih kecil dibandingkan MON, besar sudutnya. MPN dengan MON kira-kira lebih besar yang mana? Lebih besar yang MPN. Berapa besarnya? Ternyata besarnya adalah 2 kalinya, gitu ya. Jadi MPN ini sudut apa? Lebih tepatnya bukan sudut keliling, teman-teman ya. Namanya sudut refleks ya. Sudut refleks. Apa yang sudut refleks? Wah, nggak bisa ke atas sebentar ya. Sudut refleks adalah sudut yang sudut keliling ya, sudut keliling yang yang berada di belakang sudut pusat. Ini kan posisi di belakang kan? Ya. Kalau yang tadi, teman-teman, kita di depannya nih, baik di sini ataupun di sini posisinya masih di depan sudut pusat. Itu masih dikatakan sudut keliling. Tapi kalau dia di belakang posisinya disebutnya sudut refleks. Ya. Sudut keliling yang berada di belakang sudut pusat disebutnya sudut refleks gitu. Berapa besarnya? Sudut refleks sudut refleks sama dengan
Sebentar. Nah, maka teman-teman sudut refleks itu ya, sudut refleks itu karena dia dari gambarnya saja teman-teman ya lebih besar dibandingkan sudut pusatnya, maka sudut refleks itu rumusnya apa? Dua dikali sudut pusat ya. 2 dikali sudut pusat. Kalau misalkan sudut pusatnya 80 derajat, maka sudut refleksnya berapa? Kalau sudut pusatnya adalah sudut MON ya. Dan pakai ini juga. Kalau misalkan sudut pusatnya MON sama dengan 80 derajat, maka sudut MPN itu sama dengan 2 dikali sudut pusatnya atau sudut MON-nya berapa? 2 dikali 80 derajat berapa? 160 derajat. Itu kita sudah bahas ya. Sudut pusat, keliling, dan sudut refleks. Jadi kalau sudut refleks itu merupakan bagian dari sudut keliling. Tapi posisinya sudut refleks itu di belakang sudut pusat. Ya. Misalkan saya kasih contoh di sini teman-teman. Ya. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di sini. Di sini aja deh. Ya. Saya punya soal. Tentukan besar sudut berikut. Ya, tentukan besar sudut-sudut berikut. Saya sebut di sini, misalkan titik pusatnya adalah pokoknya di sini ya, jari-jarinya di sini A, di sini misalkan B, ya. Kemudian di sini misalkan, oh miring dia. Tarik ya teman-teman. Misalkan di sini adalah C, kemudian di sini adalah B, ya. Kemudian di sini adalah terlalu sempit ya. Lebih kecil aja. Nah, di sini adalah P teman-teman. Maka tentukan besar sudut yang pertama, misalkan saya sebut di sini yang diketahui itu ya, BCA-nya adalah 15 derajat ya. 15 derajat. Tentukan besar sudut yang pertama sudut AOB. Yang kedua sudut ADB. Yang ketiga sudut BPA. Berapa kira-kira besar teman-teman? Yuk kita cari bareng-bareng ya. Oke teman-teman, berarti sudut AOB-nya berapa? ACB merupakan sudut, ya sudut keliling. Kalau ACB-nya 15, maka sudut pusatnya adalah 2 kalinya sudut keliling atau 2 kali sudut ACB. Berapa besarnya? 2 dikali 15 derajat. Berapa besarnya? 30 derajat. Gitu. Kemudian ADB. ADB sudut apa? Ya, sudut keliling. Besarnya pun juga sama ya dengan ACB. Maka besarnya berapa? 30 derajat. Dan sudut BPA. Nah, ketika kita sudah dapat di sini AOB-nya 30 derajat, maka sudut BPA-nya adalah 2 kalinya sudut pusat. Ya, seperti rumus tadi ya. Sudut refleks sama dengan 2 kalinya sudut pusat, teman-teman. Di sini saya masukkan ya. 2 dikali sudut AOB. Berapa besarnya? 2 dikali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Gitu guys ya. Oke. Nah, ada lagi teman-teman di sini saya mau ambil sebuah soal ya dari Google ya. Ini menurut saya soalnya cukup menarik teman-teman. Jadi
Soalnya ini enggak cuma berupa angka, dia juga ada aljabar ya teman-teman ya. Ada aljabarnya. Di sini sebentar saya stop share dulu ya. Atau di sini. Perhatikan gambar berikut. Saya zoom in sedikit. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada lingkaran, ada sudut pusat dan sudut kelilingnya ya. Sudut pusatnya yang mana? Ya, sudut pusatnya ada di sudut pusatnya ada di sini teman-teman ya. Sudut pusatnya adalah A, O, B. Besar berapa derajat? 3x min 10 derajat. Dan sudut A, C, B. Berapa derajat? Ya, X tambah 15 derajat. Berapakah besar AOB? Lah, ini kan diketahui AOB. Kenapa lagi harus kita cari AOB? Ternyata yang diminta itu besar derajatnya teman-teman ya. Jadi cara bagaimana? Kita harus cari tahu dulu besar nilai X-nya berapa. Tadi kan konsep dasarnya apa? Sudut pusat. Ya, sudut pusat sama dengan 2 kalinya sudut keliling ya kan? Alias sudut pusatnya yang mana? Sudut pusatnya yang A, O, B. Sama dengan 2 kalinya sudut keliling yang mana? A, C, B. Sudut A, O, B yang mana teman-teman? 3x min 10 derajat. Sama dengan 2 dikali berapa? 2 dikali. Nah, kita pakai kurung buka teman-teman. Kenapa pakai kurung buka? Karena dia ada dua bilangan yang berbeda teman-teman. Ketika dua buah bilangan yang berbeda, maka kita harus gunakan tanda kurung ya, biar nggak tertukar fungsinya ya, biar nggak tertukar. Ini saya ganti deh, tanda kalinya kita ganti pakai titik aja biar jelas. Nah, kalau sudah ada kali pakai kurung buka, ya sudah kita pelajari ya, itu menggunakan kali pelangi teman-teman. Kita gunakan kali pelangi. Maka hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya adalah 2 dikali X sama dengan 2X, 2 dikali positif 15 sama dengan positif 30 derajat. Dan sini nggak ada yang bisa kita hitung, berarti 3X min 10 derajat. Maka 3X min 10 derajat sama dengan, ini sudah ya. Kemudian, mana lagi yang bisa kita hitung? Tinggal kita pindah ruas, teman-teman. Ya, 2X-nya kita pindahkan ke sini, dan negatif 10 derajatnya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Berarti berapa? 3X min 2X sama dengan 30 derajat. Negatif 10 derajat pindah ruas jadi positif 10 derajat. 3X min 2X berapa? X sama dengan 30 derajat ditambah 10 derajat. Sama dengan berapa? 40 derajat. Ini baru kita dapat X-nya saja. Tadi yang diminta apa? Sudut AOB kan? AOB-nya adalah 3X min 10 derajat. Maka hasilnya berapa teman-teman? 3, ya, 3X ya, sama saja 3 dikali. X-nya berapa? X-nya 40 derajat, dikurang 10 derajat. Berapakah hasil teman-teman? Dikurang 10 derajat, berapakah hasilnya? Sama dengan hasilnya adalah 3 kali 40 adalah 120, dikurang 10 derajat sama dengan 110 derajat. Iya teman-teman. Itu. Oke. Sebentar, berarti hasilnya berapa? 110 derajat. Jadi teman-teman mungkin hanya itu yang bisa Mister sampaikan, nanti akan Mister rangkum ya catatannya. Mister rangkum semuanya di Mister rangkum catatan semuanya di Word ya. Mister rangkum semuanya di Word, nanti kan kita misalkan kasih lagi soalnya buat teman-teman ya. Cukup sekian dari Mister. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.